Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita dipenuhi berkah dan cinta, karena senantiasa mengingat beliau. Selamat datang di channel Elva Story. Jangan lupa klik subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif dan nyata yang akan menggetarkan hati. Pernahkah terpikir bahwa seorang wanita muda biasa dari Indonesia bisa mengisi hati seorang pemilik perusahaan besar di negeri Arab? Dan bagaimana jika semua itu sudah ditulis oleh takdir sejak awal? Simak kisah ini dengan hati yang tenang. Gedung menjulang tinggi milik Al-Qadir Corporation berdiri megah di pusat kota Riyadh. Fasad kaca yang memantulkan cahaya matahari padang pasir itu menjadi simbol kekuatan dan kemewahan bisnis Timur Tengah. Dari lantai paling atas, hamparan kota Riyadh terlihat seperti lautan emas yang menggelora dalam panas dan kesibukan. Namun di balik dinding kaca yang mewah itu, hari ini dimulai dengan keheningan. Anindya Rahma, wanita muda 24 tahun asal Yogyakarta, sudah duduk di kursi staf tata usaha sebelum jam 8 pagi. Ia mengenakan abaya gelap dan jilbab warna krem, dengan wajah yang bersih dan tenang. Tangannya cekatan menata dokumen dan membuka komputer kantor. Ia adalah staf baru di Al-Qadir Corporation, namun sudah mencuri perhatian karena kerja keras dan sopan santunnya. Tak ada yang tahu bahwa meja tempat ia bekerja hari ini menyimpan awal dari rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ini bukan dokumen perusahaan biasa, gumam Anindya saat ia menyadari ada selembar kertas terlipat rapi terselip di antara tumpukan berkas agenda rapat. Ia membuka kertas itu perlahan, memperhatikan setiap kalimat yang ditulis dengan tinta tangan berbahasa Arab. Meski tidak fasih, Anindya bisa membaca sedikit. Jika kau menemukan ini, maka Allah telah mengatur takdir kita. Ia membacanya dengan suara pelan. Belum sempat ia lanjutkan, suara langkah kaki terdengar. Anindya buru-buru melipat kembali kertas itu dan menaruhnya di atas meja. Pintu kaca ruangan terbuka dengan pelan. Sosok tinggi berwibawa melangkah masuk. Sorban putih bersih melilit kepalanya, jubahnya berayun elegan. Dialah Malik Al-Qadir, pemilik perusahaan sekaligus direktur muda yang terkenal dingin, tegas, dan nyaris tak pernah tersenyum. Matanya langsung tertuju pada meja kerja Anindya. "Apa yang kau baca tadi?" tanyanya, suara tenang tapi mengandung tekanan. Anindya terkejut, namun tetap sopan. "Maaf, Tuan. Saya menemukan kertas ini terselip di berkas jadwal rapat hari ini. Saya tak sengaja membacanya." Malik mendekat. Ia mengambil kertas itu dari meja, lalu menatap mata Anindya lama, seperti sedang menilai sesuatu yang lebih dari sekadar staf administrasi. "Itu memang bukan dokumen perusahaan," ucapnya datar. "Dan, aku yang sengaja menaruhnya di situ." Anindya menelan ludah. "Maaf." "Sudah. Kau bisa kembali bekerja," kata Malik sambil menyelipkan kembali surat itu ke saku jubahnya, lalu masuk ke ruangannya tanpa menoleh. Anindya duduk kembali, tapi hatinya tidak tenang. Siapa yang menulis surat itu? Dan kenapa harus ditaruh di mejanya? Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Malik mulai memberi tugas-tugas khusus padanya. Ia meminta Anindya menerjemahkan catatan audio, mencetak dokumen kontrak dalam bahasa Inggris dan Arab, bahkan mendampingi rapat daring sebagai notulis pribadi. "Kenapa saya?" tanya Anindya suatu hari saat Malik memintanya ikut dalam presentasi dengan investor dari Dubai. Malik menatapnya tajam. "Karena kau satu-satunya orang di kantor ini yang tidak pura-pura mengenal aku." Jawaban itu membuat Anindya diam. Hubungan profesional mereka berkembang. Malik yang dikenal dingin, ternyata mulai menunjukkan sisi berbeda setiap kali berbicara dengan Anindya. Ia sesekali menanyakan pendapatnya soal desain presentasi, soal warna ruangan kantor, hingga pilihan makanan saat jam makan siang. Tapi tetap, surat itu membayangi pikirannya. Apalagi saat suatu sore, saat ia sedang merapikan file di ruang Malik dan menemukan laci terkunci terbuka, terlihat ada beberapa lembar kertas berisi tulisan tangan, yang serupa dengan surat pertama. Anindya mencoba bertanya, "Apakah itu surat-surat lama, Tuan?" Malik menatap ke arah kertas itu. Ia tidak marah. Hanya berkata lirih, "Itu adalah doa-doaku. Ditulis bertahun-tahun lalu, untuk seseorang yang bahkan belum kutemui waktu itu." Jantung Anindya berdegup lebih cepat.
Malam harinya, ia tak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang terjadi, sikap Malik, surat misterius itu, dan pandangan mata yang perlahan berubah. Ia tahu, sesuatu sedang tumbuh. Dan mungkin, takdirnya di negeri pasir ini bukan hanya soal pekerjaan, melainkan soal hati. Hari-hari Anindya di Al-Qadir Corporation kini tak lagi sesunyi sebelumnya. Meja kerjanya yang semula dipenuhi berkas-berkas rutin administrasi, kini mulai dipenuhi tugas yang lebih privat. Malik, sang pemilik perusahaan, mulai memintanya mengerjakan hal-hal yang biasanya ditangani sekretaris pribadi. Awalnya, Anindya merasa tidak nyaman. "Tuan, saya hanya staf tu biasa. Bukankah ada divisi sekretariat untuk ini?" tanyanya ketika Malik menyodorkan file audio berdurasi panjang untuk ditranskrip dan diterjemahkan. Tapi Malik hanya menatapnya, lalu berkata, "Yang lain mungkin lebih pintar. Tapi hanya kau yang aku percaya tidak akan menambah atau mengurangi satu kata pun." Kalimat itu singkat, tapi menggetarkan dada Anindya. Ia hanya bisa menunduk, menahan gelombang rasa yang belum ia kenali namanya. Tugas-tugasnya semakin berkembang. Malik mulai memberinya amanah menyusun bahan presentasi besar, bahkan mengatur jadwal pribadi keluar kota. Anindya pun mulai sering berada di ruang kerja Malik lebih lama dari staf lain. Setiap sore, hanya suara keyboard dan bisik percakapan yang mengisi lantai tertinggi gedung itu. Suatu sore, Malik sedang berdiri di depan jendela besar memandangi kota Riyadh saat Anindya menyerahkan laporan terbaru. "Tuan, file untuk pertemuan hari Sabtu sudah saya perbarui. Saya sertakan versi bahasa Inggris dan Arab." Malik menoleh perlahan. "Bagus. Duduklah sebentar, Anindya." Wanita itu agak terkejut. Jarang sekali Malik memintanya duduk kecuali untuk pekerjaan. "Ada yang ingin saya tanyakan," ucap Malik tenang. "Apa yang membuatmu merantau sejauh ini, dari Indonesia ke sini?" Anindya menarik napas. Pertanyaan itu sederhana tapi berat. "Saya ingin mencari pengalaman dan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Ayah saya sudah tua, dan ibu saya sering sakit. Saya merasa harus berbuat lebih dari sekadar menjadi guru honorer di kampung," jawabnya jujur. Malik mendengarkan dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Aku suka orang yang jujur pada tujuan hidupnya." Beberapa detik hening. Lalu Malik melanjutkan, "Dan aku ingin kau terus bekerja untukku, bukan hanya sebagai staf tu, tapi lebih dari itu." Anindya menatapnya dengan alis terangkat. "Maksud Tuan? Kau akan ikut denganku ke Abu Dhabi pekan depan. Presentasi proyek baru akan kupercayakan langsung padamu. Kau yang akan menjadi tangan kananku untuk agenda pribadi dan profesional." Degup jantung Anindya makin kencang. "Ini bukan tawaran biasa. Tapi saya tidak punya latar belakang bisnis, Tuan." "Kau belajar cepat. Itu sudah cukup," jawab Malik sambil menatapnya lama, "dan aku ingin melihatmu lebih dekat." Kalimat itu membuat tengkuk Anindya dingin. Beberapa staf mulai berbisik-bisik di belakang. Anindya mulai merasakan tatapan sinis dari beberapa rekan perempuan di kantor. Tapi ia tak punya ruang untuk menjelaskan. Ia hanya menjalankan tugas sesuai perintah atasan. Selebihnya, ia simpan dalam hati. Malam sebelum keberangkatan ke Abu Dhabi, Malik memanggil Anindya ke ruang kerjanya. "Ada yang ingin aku tunjukkan," katanya sambil menyodorkan sebuah kotak kecil berbalut kain beludru hitam. Anindya membukanya perlahan. Di dalamnya ada kalung emas dengan bandul berbentuk daun zaitun kecil. "Itu bukan hadiah biasa," ucap Malik lirih. "Ibuku dulu menyimpannya untuk wanita yang akan menjadi bagian dari keluargaku. Tapi aku tak pernah menyerahkannya kepada siapapun." Anindya menatap Malik, mulutnya terbuka tapi tak bersuara. "Pakai saja saat kita ke Abu Dhabi. Hanya aku dan Allah yang tahu artinya. Setidaknya, untuk saat ini." Tanpa menunggu jawaban, Malik berdiri dan meninggalkan ruangan, menyisakan Anindya dengan hati yang campur aduk. Perjalanan ke Abu Dhabi menjadi titik penting. Mereka menginap di hotel yang sama, walau kamar berbeda. Malik menjaga batas dengan sangat terhormat. Tapi di balik semua itu, perhatian kecilnya begitu terasa. Ia memastikan Anindya cukup istirahat, mengatur waktu agar tidak terlalu malam, bahkan memintanya makan bersama sebelum presentasi.
Saat presentasi berlangsung, Malik berdiri di sisi Anindya. "Silakan, presentasikan hasil kerjamu," katanya di depan Dewan Investor. Dengan suara gemetar namun yakin, Anindya menjelaskan konsep, angka, dan proyeksi kerjasama. Malik tak menyela satupun. Ia hanya tersenyum kecil saat investor mengangguk puas. Usai pertemuan, Malik menoleh padanya dan berkata pelan, "Sekarang, mereka mengakui kehebatanmu. Tapi aku sudah tahu itu sejak hari pertama kau membaca suratku." Anindya terdiam. Ia sadar, perasaannya sudah tak bisa lagi disangkal. Tapi ia tak tahu apakah semuanya ini sekadar ujian, atau awal dari jalan yang Allah pilihkan untuknya. Pulang dari Abu Dhabi, suasana kantor berubah. Nama Anindya semakin sering terdengar di lorong-lorong perusahaan. Bukan hanya karena dia mendampingi Malik selama perjalanan bisnis, tetapi juga karena presentasinya yang dinilai sukses besar oleh para investor. Namun pujian itu bukan tanpa bayaran. Beberapa pegawai perempuan mulai menjauhinya. Ada yang sengaja mendiamkannya, ada pula yang melempar sindiran halus saat makan siang bersama. "Hebat ya, bisa naik jabatan tanpa perlu bertahun-tahun kerja keras," celetuk Salma, salah satu staf senior, saat Anindya lewat. Anindya hanya tersenyum. Ia memilih diam. Baginya, yang penting adalah amanah yang diberikan Malik. Ia tak ingin sibuk membalas bisik-bisik yang tak memberi nilai apa-apa. Tapi bisikan itu sampai juga ke telinga Malik. "Siapa yang bicara seperti itu padamu?" tanya Malik suatu malam ketika mereka lembur bersama di lantai atas. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya tidak ambil hati," jawab Anindya sambil mengetik laporan. "Jawab saja. Aku ingin tahu siapa yang berani meremehkan orang yang aku percayai." Anindya menoleh perlahan. "Tuan, saya tidak ingin menimbulkan masalah. Kalau saya terus maju, pasti banyak tantangan. Saya siap menanggungnya." Malik memandangi wajah Anindya lama, lalu berkata lirih, "Kau terlalu baik." Beberapa detik sunyi. "Kau pernah bertunangan?" tanya Malik tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat jari Anindya berhenti di atas keyboard. "Belum, Tuan. Saya belum pernah dekat dengan siapapun sejak lulus kuliah." Malik mengangguk pelan, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Dari balik kaca, lampu-lampu riad bersinar seperti permata. "Ayahku dulu ingin aku menikah dengan sepupuku, Hanin. Wanita bangsawan, keluarganya kaya raya. Tapi aku tidak bisa, hatiku kosong waktu itu. Sampai aku melihatmu pertama kali." Anindya menunduk. Ia merasa pipinya hangat. Tapi ia tak tahu harus menjawab apa. "Aku tahu, kau bukan tipe yang silau dengan jabatan atau kekayaan. Justru karena itu aku yakin, ada ruang dalam hidupku yang hanya bisa kau isi." Seketika udara dalam ruangan terasa berat. Anindya menggenggam jemarinya sendiri di bawah meja. "Tuan, ini tidak pantas dibicarakan di kantor," katanya pelan. Malik menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. "Kalau begitu, kau bisa pikirkan ini di rumah." Malam itu, saat sampai di apartemen, Anindya menemukan satu paket di depan pintunya. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya ada sebuah buku tulis bergambar daun zaitun, persis seperti liontin yang pernah Malik berikan. Saat dibuka, di halaman pertama ada tulisan tangan berbahasa Arab, dan di bawahnya terjemahan dalam bahasa Indonesia. "Jika Allah menakdirkan kita bersatu, maka tak satu pun tangan manusia dapat memisahkan kita. Tapi jika bukan, cukup aku mencintaimu dalam diam." Anindya menangis. Ia tak tahu sejak kapan perasaannya kepada Malik tumbuh sekuat ini. Ia juga tak tahu apakah ini cinta yang nyata atau sekadar kekaguman pada seseorang yang memberinya tempat dan kepercayaan. Hari-hari berikutnya, Malik semakin terbuka padanya. Ia mulai mengizinkan Anindya ikut dalam rapat direksi, bahkan memberinya kesempatan mempresentasikan ide sendiri di depan klien besar dari Qatar. Setiap keputusan Malik seolah mengukuhkan posisi Anindya, bukan hanya di dalam perusahaan, tapi juga di hatinya. Namun tak semua orang senang melihat itu. Suatu siang, Anindya dipanggil oleh Direktur Keuangan. Ia dipaksa menjelaskan kenapa gaji dan bonusnya tiba-tiba naik drastis dalam 3 bulan terakhir. Semua itu legal, tetapi dituding sebagai perlakuan istimewa. Anindya hampir menangis.
Saat ia kembali ke mejanya, Malik sudah berdiri di sana. "Kau dipermalukan?" tanyanya tajam. Anindya menggeleng. "Tidak, Tuan. Hanya ditanyai soal peningkatan insentif saya." Malik menghela napas panjang. "Baik, sudah saatnya aku bicara." Hari Jumat sore, Malik mengumpulkan semua jajaran direksi dan manajer divisi di ruang rapat utama. Ia berdiri di depan layar, mengenakan setelan hitam, wajahnya serius. "Ada yang ingin aku umumkan. Dan ini bukan keputusan bisnis." Semua orang terdiam. "Aku, Malik Al-Qadir, pemilik perusahaan ini, menyatakan bahwa aku telah memilih seseorang dari kantor ini untuk menjadi pendamping hidupku." Beberapa orang langsung berpandangan. Dia bukan wanita bangsawan, bukan pula bagian dari jaringan bisnis keluarga. Tapi dialah yang selama ini berdiri bersamaku di balik layar, bekerja tanpa pamrih, dan menjagaku dari keraguan serta kehampaan. Malik menoleh ke arah pintu. Anindya berdiri di sana, terpaku. "Dialah Anindya Rahma," ucap Malik lantang. "Dan aku akan melamarnya secara resmi." Pagi hari setelah pengumuman mengejutkan itu, kantor Al-Qadir Corporation tidak seperti biasanya. Aura keheningan menyelimuti seluruh lantai, seakan semua pegawai memilih menahan napas. Semua mata tertuju pada satu titik, meja kerja Anindya. Namun meja itu kosong. Anindya tidak masuk kerja. Tak ada pemberitahuan. Tak ada pesan. Malik sendiri terlihat resah. Berkali-kali ia memandang layar ponselnya, menanti kabar yang tak kunjung datang. Apa dia takut, batinnya, atau menyesal? Siang hari, Malik tak tahan. Ia menyuruh sopir pribadinya membawa mobil ke arah apartemen tempat tinggal Anindya. Tapi sesampainya di sana, unitnya terkunci. Satpam apartemen hanya berkata, "Perempuan itu pergi pagi-pagi sekali, Pak. Membawa koper kecil, sendirian." Sementara itu, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, Anindya duduk termenung sambil memeluk tas kecilnya. Di depannya, ada sepasang suami istri Indonesia yang sudah lama menjadi keluarga angkatnya selama di Riyadh. "Saya bingung, Mbak Ais," ucap Anindya dengan suara serak. "Apa saya salah kalau saya terima pinangan itu?" Aisyah menepuk lembut bahu Anindya. "Kamu nggak salah. Tapi keputusan besar memang nggak bisa pakai perasaan saja. Harus pakai iman dan akal." Suaminya, Pak Rudi, ikut menimpali. "Kalau kamu yakin Malik itu serius dan dia akan menikahimu secara syar'i, bukan main-main, kenapa harus takut?" Anindya menarik napas dalam. "Saya cuma takut. Apakah saya bisa jadi istri yang baik untuknya? Saya hanya perempuan Jawa biasa, dari keluarga yang hidup pas-pasan." Aisyah tersenyum. "Allah tidak melihat dari mana asalmu, tapi dari kesungguhanmu menjalani takdir yang dituliskannya." Sore hari, saat matahari Riyadh mulai condong, Malik berdiri sendiri di musola kecil di kantor. Ponselnya masih tak berbunyi. Ia bahkan tak tahu harus mencarinya kemana lagi. Hingga tiba-tiba, seorang satpam datang dengan membawa sebuah amplop kecil. "Ini dititipkan oleh seorang perempuan tadi pagi, Tuan." Malik menerimanya dengan gugup. Ia buka dan membaca. "Tuan Malik yang saya hormati. Saya butuh waktu untuk sendiri. Bukan karena saya menolak, tapi karena saya takut mengecewakan. Jika Tuan benar-benar ingin menjadikan saya pendamping hidup Tuan, maka datanglah ke rumah sederhana tempat saya biasa tinggal di Riyadh. Tanpa kamera, tanpa perayaan, tanpa pesta. Datanglah sebagai seorang pria yang datang membawa niat." Anindya. Malik tak membuang waktu. Malam itu juga ia datang ke rumah keluarga angkat Anindya, ditemani 2 saksi dan seorang ustadz. Ia mengenakan jubah sederhana, tanpa mobil mewah atau pengawal. Pak Rudi menyambutnya di depan pintu dengan wajah sedikit tegang. "Assalamualaikum, saya Malik Al-Qadir. Saya datang bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai pria yang ingin melamar seorang perempuan yang saya yakini menjadi takdir hidup saya." Anindya menatap dari balik pintu. Matanya basah, pipinya hangat. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk. "Apakah Anindya bersedia dinikahi oleh Malik bin Abdul Qadir?" tanya Ustadz perlahan. Anindya menjawab dengan suara bergetar, "Insya Allah,
Saya bersedia. Tak ada pesta. Tak ada karangan bunga. Hanya syalawat lembut dari mulut para tamu, dan air mata haru dari wajah dua insan yang baru saja saling menerima takdir. Setelah akad nikah itu, Malik menggenggam tangan istrinya. Kau bukan siapa-siapa di mata orang. Tapi kau segalanya di mataku. Dan aku ingin menjagamu, sampai Allah menjemputku lebih dulu. Anindya menjawab pelan, aku tak pernah menyangka bahwa jalan panjangku sebagai staf biasa akan membawaku ke dalam istana hatimu. Malam itu, bintang-bintang Riyadh menyaksikan lahirnya ikatan dua jiwa yang dipersatukan bukan karena harta atau kuasa, melainkan karena niat yang lurus, cinta yang tulus, dan kehendak Allah yang maha halus. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan tenang dan penuh rahasia. Malik memang seorang tokoh publik, namun ia tak ingin pernikahannya dengan Anindya menjadi konsumsi halayak. Ia ingin istrinya merasa aman, terjaga, dan jauh dari tatapan iri yang selama ini mengelilinginya di dunia bisnis. Ia membeli sebuah rumah sederhana di ujung kota Riyadh. Rumah itu tidak besar, tapi bersih dan penuh cahaya. Malik menyebutnya Baitur Rahmah, rumah kasih sayang. Aku ingin rumah ini jadi tempat kau bisa tertawa tanpa takut dinilai, dan menangis tanpa harus menjelaskan, ucap Malik saat mereka pertama kali menempatinya. Anindya masih sering merasa seperti bermimpi. Ia bangun setiap pagi mendengar suara suaminya membaca Al-Quran, dan menghabiskan malam dengan perbincangan sederhana tentang masa kecil, makanan kampung, hingga cita-cita yang belum tercapai. Aku selalu ingin punya rumah dengan perpustakaan kecil, ucap Anindya suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu. Kalau begitu, besok kita beli rak dan buku. Kau yang pilih, jawab Malik sambil menggenggam tangannya. Namun di balik ketenangan itu, ada badai yang mulai terbentuk di kejauhan. Di pusat kota, kantor Al-Qadir Corporation sedang dalam tekanan. Keluarga besar Malik mulai mempertanyakan absennya sang pemilik dari urusan bisnis harian. Mereka juga mulai bertanya-tanya tentang perempuan Indonesia yang tiba-tiba menghilang dari kantor. Salah satu pamannya, Syekh Hamdan, datang langsung dari Jeddah. Malik, aku dengar kau menikah dengan perempuan asing? Tanpa izin keluarga, tanyanya tajam di ruang direksi. Aku sudah cukup dewasa untuk memilih pendamping hidupku. Paman, jawab Malik tenang. Tapi kau adalah penerus keluarga Al-Qadir. Pernikahanmu bukan urusan pribadi. Itu juga urusan kehormatan. Malik berdiri. Aku menghormati keluarga, tapi aku tidak akan mengorbankan wanita yang kucintai hanya demi reputasi. Dia adalah istri sahku. Dihadiri syekh dan saksi. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kabar itu pun menyebar. Dan badai itu benar-benar datang. Suatu malam, saat Malik baru pulang dari kantor, ia menemukan Anindya duduk di lantai ruang tamu. Tangannya gemetar memegang surat. Ini, surat pengusiran, ucap Anindya. Dari asosiasi kompleks ini. Katanya, keberadaan kita menimbulkan ketidaknyamanan. Malik membaca surat itu, lalu meremasnya dengan wajah murka. Kita tidak perlu tempat ini. Kita hanya butuh ridho Allah. Beberapa hari kemudian, Malik membeli rumah baru di pinggiran gurun. Jauh dari tetangga, jauh dari kota, tapi dekat dengan ketenangan. Mereka mulai membangun hidup dari awal. Malik menyewa arsitek untuk mendesain ulang rumah itu menjadi tempat ibadah, ruang baca, dan taman kecil tempat Anindya bisa menanam bunga kesukaannya. Kau bahagia? Tanya Malik suatu sore. Anindya tersenyum, menatap mata suaminya yang lembut. Bahagia bukan karena rumahnya besar atau kecil, tapi karena aku tahu siapa yang membangun rumah ini bersamaku. Mereka mulai mengisi hari-hari dengan ibadah, diskusi, dan kerja dari rumah. Malik tetap menjalankan perusahaan secara daring, sementara Anindya mulai menulis buku harian tentang perjalanan hidupnya sebagai staf biasa yang menjadi istri dari lelaki yang seluruh Arab menghormatinya. Namun, kedamaian itu belum selesai diuji. Suatu malam, Malik menerima panggilan dari Dewan Keluarga Al-Qadir. Mereka memintanya hadir dalam pertemuan resmi. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai anggota keluarga. Aku harus pergi. Tapi aku akan kembali, ucap Malik sambil memeluk Anindya. Anindya menggenggam jubah suaminya erat. Apapun yang terjadi, aku akan menunggu. Malam itu, Anindya berdiri di beranda rumah,
memandangi langit Riyadh yang penuh bintang. Angin gurun berembus perlahan, seolah membawa bisikan takdir yang belum selesai. Ia tahu, cinta seperti ini tidak datang dua kali. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan menyerah, tidak kepada penolakan, tidak kepada hinaan, tidak kepada badai yang mengancam bahtera cinta mereka. Gedung marble di pusat Riyadh, tempat berkumpulnya keluarga besar Al-Qadir, berdiri menjulang seperti benteng tak tersentuh. Di sanalah Malik melangkah masuk seorang diri, mengenakan gamis putih bersih dan sorban sederhana, jauh dari citra mewah yang biasa ia tampilkan di media. Di ruangan utama, duduk para tetua keluarga. Wajah-wajah mereka menampakkan wibawa dan ketegasan. Di tengah, Syekh Hamdan berdiri, menjadi juru bicara suara keluarga. Kami panggil kau ke sini bukan hanya sebagai keponakan, tapi sebagai pewaris darah Al-Qadir, ucap Hamdan dengan suara dalam. Kau telah menikahi seorang perempuan Indonesia, tanpa restu keluarga, tanpa tradisi, tanpa nama. Malik berdiri tegak. Aku menikahinya dengan niat lillahi ta'ala. Jika kalian mengukur martabat perempuan dari kebangsaan, maka kalian belum mengenal Islam dengan benar, jawabnya tanpa gentar. Suara gemuruh kecil terdengar dari barisan keluarga yang lain. Beberapa mencibir, tapi tak sedikit pula yang menunduk diam. Perusahaan ini tidak hanya milikmu. Kau tahu konsekuensi melawan garis keturunan. Kami bisa mencabut jabatanmu, ancam Hamdan. Terserah, jawab Malik, tenang tapi tajam. Jika harga dari mencintai wanita yang Allah pilihkan untukku adalah kursi perusahaan, maka ambillah. Tapi aku tidak akan menjual kehormatan istri dan rumah tanggaku. Sejenak ruangan itu hening. Ucapan Malik menusuk, tak hanya karena kerasnya, tapi karena kebenaran di baliknya. Di rumah gurun, Anindya menanti. Sehari, 2 hari, Malik belum kembali. Ia hanya menerima pesan singkat dari suaminya. Doakan aku tetap tegar. Cinta kita bukan rahasia lagi. Aku hanya ingin menuntaskannya sebagai lelaki. Malam ketiga, suara mobil terdengar di halaman. Anindya berlari membuka pintu. Malik turun dari mobil dengan langkah tenang, tapi wajahnya sedikit letih. Kau tidak apa-apa? Tanya Anindya sambil memeluknya. Malik memejamkan mata sejenak. Aku sudah bukan direktur utama lagi. Anindya terpaku. Namun ia menatap suaminya dengan ketenangan luar biasa. Aku tak pernah mencintaimu karena jabatan itu, ucapnya lirih. Aku tahu, bisik Malik. Dan Allah tahu. Karena itu aku masih berdiri sampai sekarang. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengunduran diri Malik tersebar. Banyak pihak terkejut. Media mencoba mengejar alasan, tapi Malik tetap diam. Hanya satu media independen yang akhirnya mendapat wawancara eksklusif. Apakah ini karena pernikahan Anda dengan perempuan Indonesia itu? Tanya jurnalis. Malik menatap kamera dan menjawab, ya. Dan aku tidak menyesalinya. Jika dunia menganggap cinta harus datang dengan izin orang banyak, maka izinkan aku jadi pengecualian. Aku mencintai istriku bukan karena ia cantik, bukan karena dia pintar, tapi karena dia membuatku dekat kepada Allah. 1 bulan setelah itu, sebuah undangan tersebar. Tapi bukan undangan pernikahan, melainkan undangan peresmian Anindya Foundation, lembaga sosial pendidikan untuk perempuan imigran dan buruh Indonesia di Arab Saudi, yang dibentuk dan didanai langsung oleh Malik. Kalau mereka tak bisa menerima istrimu di meja rapat, ucap Malik, biar seluruh dunia mengenalmu di jalan kebaikan. Anindya berdiri di podium pada hari peresmian. Ia mengenakan gamis putih gading dan kerudung biru langit. Di hadapannya, ratusan perempuan Indonesia, beberapa menangis, beberapa tersenyum penuh haru. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang sekretaris biasa, yang dinikahi seorang pria luar biasa. Tapi saya ingin membuktikan, bahwa siapapun kita, jika kita punya cinta dan iman, Allah akan angkat derajat kita. Tepuk tangan membahana. Di kejauhan, Malik berdiri menyimak dengan mata basah. Ia tahu, ia telah kehilangan sebuah kursi mewah di perusahaan. Tapi ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah tempat mulia di sisi wanita yang ia cintai, dan cinta yang dijaga oleh langit. Suasana kantor pusat Al-Qadir tampak berbeda pagi itu. Para staf berdiri tegak,
membentuk dua barisan menyambut seseorang yang belum mereka bayangkan akan datang lagi ke gedung megah ini. Bukan Malik. Bukan pula sang paman Hamdan. Tapi seorang perempuan muda berhijab, mengenakan blazer abu-abu lembut dan rok panjang krem. Anindya. Dengan langkah tenang dan kepala tegak, ia masuk ke ruang konferensi, di mana para dewan direksi telah duduk. Apa maksud semua ini? Tanya salah satu direktur dengan nada skeptis. Beliau hadir atas undangan resmi, sahut Malik dari belakang, mengejutkan semua orang. Ia muncul dalam pakaian bisnis, tapi kali ini duduk di sisi sebagai investor, bukan sebagai direktur. Aku sudah menyerahkan jabatan, tapi bukan kepemilikan, lanjut Malik. Dan aku ingin kalian mendengarkan presentasi dari perempuan yang akan menangani proyek sosial perusahaan ke depan. Anindya berdiri di depan layar. Tangan mungilnya membuka laptop dan menyambungkan presentasi. Nama saya Anindya Ayu Rahma, katanya mantap. Saya dulu hanya seorang staf administrasi di divisi keuangan. Tapi hari ini saya datang sebagai kepala program pengembangan sosial Al-Qadir Foundation. Para direktur mulai saling melirik. Beberapa tersenyum kecut, beberapa mulai tertarik dengan slide demi slide yang Anindya tampilkan. Ia memaparkan statistik, kebutuhan lapangan, dan potensi kontribusi sosial perusahaan. Semua tersaji rapi. Data kuat. Visual bersih. Argumentasi terstruktur. Tak ada satupun yang bisa membantah bahwa wanita itu cerdas. Setelah hampir 40 menit, Anindya menutup presentasi dengan satu kalimat. Kita tidak akan menjadi besar hanya karena angka keuntungan. Tapi karena manusia yang kita bantu menjadi lebih kuat. Tepuk tangan pertama datang dari Malik. Lalu disusul oleh suara seorang direktur senior. Saya pikir, kita sedang menyaksikan awal yang baik. Sore hari, di balkon rumah mereka yang menghadap gurun, Anindya menyandarkan kepala di bahu Malik. Kenapa kamu diam saja waktu mereka meremehkanku? Bisiknya. Aku ingin mereka menyadari sendiri. Kamu tidak butuh aku membelamu. Kamu cukup membuktikan siapa dirimu. Anindya menghela napas, matanya basah. Kadang aku masih merasa seperti mimpi, Malik. Semua ini terlalu indah untuk orang biasa sepertiku. Malik menoleh dan menatap matanya dalam. Kamu tidak biasa. Kamu adalah wanita yang membuatku memilih kehilangan kekuasaan daripada kehilanganmu. Kamu adalah rumah. Namun bukan cerita cinta namanya kalau tidak diuji kembali. 2 minggu kemudian, Malik menerima panggilan telepon dari Syekh Hamdan. Kami ingin berbicara, satu kali lagi. Tapi kali ini, bersama Anindya. Malik menoleh ke arah istrinya dan tersenyum. Siapkah kamu menghadapi semua ini lagi? Anindya mengangguk. Jika aku harus berdiri di hadapan seluruh dunia untuk membela pernikahan kita, aku akan lakukan. Dan mereka pun bersiap, menuju pertemuan yang akan menjadi titik klimaks takdir cinta mereka. Di ruang duduk mewah milik Syekh Hamdan, aroma gaharu membaur dengan keheningan yang begitu mencekam. Dinding-dinding ruangan dipenuhi lukisan kaligrafi emas, dan di tengahnya, duduklah para tetua keluarga Al-Qadir. Syekh Hamdan sendiri bersandar di kursi besar berhias ukiran. Di sisi lain, Malik duduk tegak, tangannya menggenggam tangan Anindya yang terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Kali ini, ia tidak datang sebagai sekretaris, tidak pula sebagai wanita asing yang dikasihani. Ia datang sebagai istri Malik bin Hamdan Al-Qadir. Silakan duduk, Anindya, ucap Syekh Hamdan dengan suara berat. Anindya mengangguk sopan. Ia duduk, menatap satu persatu wajah tua yang mengawasinya. Jadi kamu perempuan Indonesia yang membuat keponakanku melepaskan posisi warisan? Tanya salah satu paman. Bukan saya yang membuatnya memilih, Syaif, jawab Anindya tenang. Tapi hatinya sendiri. Berani sekali bicaramu. Karena saya yakin tidak ada kehormatan yang lebih besar dari menjadi istri yang dicintai dan dihormati. Saya tidak datang untuk mengambil apapun. Saya datang untuk memberi. Ruangan kembali sunyi. Kemudian, Syekh Hamdan berkata pelan, kami mengundang kalian bukan untuk mengadili, tapi untuk menimbang apakah keputusan Malik adalah takdir, atau hanya gejolak sesaat. Malik berdiri. Saya telah meninggalkan jabatan, tapi tidak meninggalkan tanggung jawab. Saya tetap berkontribusi lewat investasi dan proyek sosial.
Dan saya akan tetap menjaga nama keluarga ini. Lalu ia menoleh ke arah Anindya. Dan saya melakukannya bersama istri saya. Perempuan yang tidak meminta kekuasaan. Ia hanya mencintai saya sebagai manusia. Beberapa pandangan mulai melunak. Salah satu bibi tua menghela napas. Aku melihat sesuatu di mata anak ini, ujarnya menunjuk ke arah Anindya. Bukan sekadar keberanian, tapi keikhlasan. Mungkin ini memang takdir. Syekh Hamdan akhirnya berdiri. Jika cinta itu memperkuat, bukan melemahkan, maka kami merestui. Mata Anindya berkaca-kaca. Malik meremas tangannya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, resepsi pernikahan mereka digelar ulang, bukan karena sebelumnya tidak sah, tapi sebagai bentuk penerimaan resmi dari keluarga besar Al-Qadir. Taman belakang istana keluarga disulap menjadi aula pernikahan terbuka. Para tamu berdatangan dari berbagai negara. Wanita-wanita bangsawan Arab mengenakan gaun panjang berhiaskan permata. Para pria mengenakan jubah putih dengan serban emas. Namun, sorotan tertuju pada satu perempuan. Anindya. Ia mengenakan gaun batik modern bernuansa krem dan emas. Hiasan bunga melati terselip di sisi jilbabnya. Senyum teduhnya membuat semua tamu wanita Arab berbisik takjub. Bukan karena kemewahan, tapi karena auranya yang memancarkan ketenangan. Di sisi pelaminan, Malik tampak bangga mengenakan jubah putih bersih dan sorban khas keluarga Al-Qadir. Mereka duduk berdampingan, dan malam itu menjadi saksi bahwa cinta tak pernah melihat asal, kasta, atau kekuasaan. Cinta hanya melihat kesungguhan jiwa. Beberapa tahun kemudian, program sosial yang dikepalai Anindya memenangkan penghargaan dari lembaga internasional. Ia tak hanya menjadi istri tuan muda, tapi juga simbol dari keberanian perempuan yang membuktikan diri bukan dengan suara keras, tapi dengan langkah konsisten dan hati yang jujur. Dan Malik, ia tetap menjadi lelaki yang jatuh cinta pada sekretarisnya, setiap hari.